Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Arifin beserta keluarga, wabil khusus Sahibul Musibah Mas Dedi dan istri, paman-pamannya, Pak D-nya ya, keluarganya, neneknya dan semua kerabat serta kita semua keluarga besar RT 2 di bawah asuhan Pak RT Kaper. Kita semua berduka dan berharap agar ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi kebanggaan kita, karena banyak kemuliaan yang Allah berikan bagi anak-anak mukmin yang dipanggil oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah. Ujian berat dalam kehidupan kita itu adalah ketika kita ditinggalkan seseorang yang kita cintai. Dan insya Allah yang hadir di malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Mungkin kalau bapak ibu kita masih lengkap, ada saudara kita, paman kita, bibi kita, dan keluarga dekat kita, Masya Allah. Bahkan sohib kita, teman dekat kita, teman sejawat kita pun juga ada sebagian dari mereka yang kemudian meninggalkan kita. Dan itu sepertinya belum seberapa, hadirin asadakumullah. Yang begitu terpukul lagi adalah ketika yang meninggalkan kita itu adalah anak-anak yang belum berdosa. Secara fikih, secara syariat Islam, mereka belum ada kewajiban untuk sholat, untuk ibadah-ibadah sebagaimana orang dewasa. Dan semua dianggap fitrah. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Kita belum tentu kelak ketika malaikat maut menjemput kita, kita dapat sejajar saja, itu sepertinya berat gitu ya. Tapi karunia Allah yang luar biasa. Dan beban berat kesedihan pun lebih berat, lebih luar biasa pula. Maka kita berharap, berdoa pula agar khususnya Mas Dedi beserta istri, beserta anak-anaknya, kakaknya Zahra almarhumah ya, dan adik-adiknya, semoga diberi kesabaran oleh Allah, diberi kekuatan hati dan diberi kecintaan, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadirin? Karena baginda uswatun hasanah kita pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengalami hal serupa. Insyaallah. Mungkin bagi yang anak-anaknya sudah pada gede, kurang ini ya, enggak begitu terasa gitu. Bagi kami yang anak-anaknya seusia Zahra almarhumah, itu terasa banget gitu. Bayangkan aja sudah enggak kuat gitu ya. Ya, tapi apapun yang terjadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali yang diuji mampu. Masya Allah. Dan insya Allah Mas Dedi serta istri akan diberi kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran, diberikan kebahagiaan ya. Kenapa? Karena sekali lagi baginda tercinta kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merasakan hal serupa. Al-Qasim, Masya Allah, putra pertama Rasulullah bersama Khadijatul Kubra, putra pertama loh, Masya Allah ya. Dalam sebuah riwayat
dalam keadaan yang masih kecil beliau juga dipanggil oleh Allah. Ada yang mengatakan waktu itu baru bisa berjalan. Masya Allah, udah dipanggil oleh Allah. Padahal Rasulullah dan Khadijatul Kubra adalah uswah hasanah Nabi dan Rasulnya Allah. Tapi ketika Qasim dipanggil oleh Allah, Rasulullah belum diangkat menjadi Nabi. Meskipun demikian, kemuliaan Rasulullah bisa dirasakan oleh setiap orang yang berjumpa dengan beliau, yang ada di sekitar beliau. Kesedihan pun luar biasa beliau rasakan. Masya Allah. Ketika wafatnya Al-Qasim, kemudian Allah karuniakan anak lagi, putri sampai Fatimah Zahra. Kemudian Fatimah Zahra punya adik lagi dari Bunda Khadijatul Kubra, namanya Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Masya Allah, Abdullah membahagiakan pula. Kenapa? Karena setelah lama menunggu anak laki-laki, perempuan, kemudian yang ke-6 setelah Fatimah Zahra, laki-laki lagi namanya Abdullah. Ternyata Masya Allah, bernasib juga hampir sama. Ketika anak-anak juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 16 bulan 8 hari, Masya Allah usianya, masih kecil. Lebih dahsyat lagi itu kesedihannya, Masya Allah. Berikutnya lagi, ketika sudah diuji begitu, Allah uji lagi putra ketiganya Rasul, yang namanya Ibrahim dari Bunda Mariatul Qibtiyah. Begitu juga, bahkan ketika itu bebarengan dengan wafatnya Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah, terjadi gerhana waktu itu. Masya Allah ya. Kemudian banyak kasak kusuk orang bahwa gerhana itu muncul karena kematian atau kelahiran seorang. Maka kemudian turun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa gerhana itu bukan demikian. Maka kemudian Rasulullah dari hadis-hadis beliau pun menjelaskan bahwa gerhana itu karena Allah menunjukkan kebesarannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, ulama, jumhur ulama menyepakati bahwa anak-anak mukmin, anak-anak orang beriman yang diwafatkan oleh Allah ketika usianya masih anak-anak, maka mereka dalam kondisi fitrah, kondisi suci. Di mana tempatnya? Maka Rasulullah menjelaskan bahwa anak-anak yang diambil oleh Allah di waktu masih kecil, mereka ditempatkan ruh-ruhnya di gunung-gunung yang ada di surga. Alhamdulillah, Masya Allah, ruh-ruhnya ditempatkan di gunung-gunung yang ada di surga, di bawah pengasuhan Ibrahim dan Siti Sarah, Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Kemudian ketika kiamat, dikembalikanlah anak-anak ini kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Jadi Masya Allah, Ananda Zahra almarhumah sudah rohnya ditempatkan di gunung-gunung surga. Ya, surganya belum dimasuki, orangnya masih di sini, tapi beliau-beliau sudah ditempatkan di gunung-gunung surga. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dan yang luar biasa, yang mengharukan, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Rasulullah menyampaikan ketika itu bagaimana kondisi anak-anak mukmin yang wafat di waktu kecil. Maka Rasulullah mengatakan, udkhulu al-jannata. Masuklah kalian anak-anak mukmin yang wafat di waktu masih kecil. Masuklah, udkhulu al-jannata. Masuklah kalian ke dalam surga. Apa kata anak-anak? Ya, kami, ya Allah, kami nggak akan masuk surga kecuali bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami masuk surga. Masya Allah. Dan kemudian apa firman Allah dalam hadis itu dikatakan fayuqal, kemudian dikatakan kepada mereka anak-anak, udkhulu
antum wa abaukum. Masya Allah. Nah kalau udah demikian Allah mengatakan udkhulu, masuk kalian itu, antum, kalian wa abaukum, dan kedua orang tua kalian. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita juga dapat berkahnya berada di sini, ikut tahlil, ikut doa, ikut yasin. Ya, kita Masya Allah, tiap orang punya nasib yang berbeda, punya ujian yang berbeda, tapi diberi kesempatan untuk fastabiqul khairat, sama-sama berlomba agar kelak anak-anak kita bisa mendoakan kita, yang bisa sampai mungkin kita duluan yang wafat, ya anak-anak kita bisa mendoakan kita. Kalau toh mereka yang didahulukan oleh Allah, artinya mereka adalah investasi kita, kedua orang tuanya, dan akan menunggu menyambut orang tuanya agar dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.